kayak restart pas pertama kali. Dan restart ya, kayak start pertama kali. Jadi selama nanti liburan panjang, ya, jalan lagi ya tetap pasti akan seperti itu. Oke, meskipun ada beberapa teman-teman udah langsung ngegas ya, tapi kalau saya nggak ngegas-ngegas dulu. Insya Allah nanti kita rencanakan ini udah pertemuan berapa ya teman-teman ya? Ada yang mencatat ini pertemuan berapa? Kalau di El Nino kita cek ya. Di El Nino nggak saya numeris ya. Di El Nino 1, 2, 3, 4, 5. Baru pertemuan 5 kah ya? 5 atau 6 gitu ya? 5 atau 6 teman-teman? 6 kayaknya, Pak. Ini pertemuan 6. 6, Pak. Oke. Ini pertemuan 6 dan kita punya pekerjaan di UTS. Kita punya pekerjaan di UTS biasanya nanti pertemuan 9. Dan insya Allah nanti selesai. Desain teman-teman nanti selesai ketika UTS. Pengennya sih. Pengennya. Jadi maksudnya untuk yang desain-desain dasar desain nanti di bagian Blender itu teman-teman udah kuasai lah. Jadi nanti ketika kita sudah masuk ke mana ya ke animasi, nanti teman-teman udah nggak terlalu sibuk lagi bagaimana cara desainnya. Pengennya gitu. Rencana awal sesuai dengan RP. Jadi di UTS ada apa? Di UTS itu nanti di akhir UTS nanti teman-teman itu bikin augmented reality. Nah, augmented reality nanti seperti apa, bagaimana cara membuatnya, bedanya dengan virtual reality seperti apa, ada teknologi juga yang menamakan mixed reality. Jadi ada augmented reality, ada virtual reality, ada mixed reality. Banyak banget yang reality. Yang intinya berusaha memadukan antara dunia digital dengan dunia real ini. Ya, entah itu nanti yang real dinyatakan, ditimbulkan di dunia nyata, atau kita yang dibawa masuk ke dalam dunia real tersebut. Augmented reality itu nanti yang membuat benda-benda yang teman-teman nanti buat atau objek 3D yang teman-teman buat yang ada di dunia digital itu nanti keluar di dunia nyata intinya. Kalau nanti virtual reality kan ada ya teman-teman pernah dengar lah virtual reality ya sering lah teman-teman dengar ya. Itu seperti apa ya, kita nanti akan diajak masuk ke dalam dunia digital tersebut seperti game-game virtual reality kan banyak. Mungkin udah ada yang pakai cardboard ya gitu ya teman-teman. Itu udah virtual reality ya sebenarnya, tapi ya versi minimal. Jadi ada game-game yang memang kebutuhannya itu besar, kebutuhannya hardware itu yang tidak sembarangan untuk memainkan, ya terpaksa teman-teman nggak bisa main di sembarang tempat atau sembarang PC yang teman-teman miliki. Speknya harus tinggi. Tapi bisa dicoba deh. Bisa dicoba karena sekarang itu speknya tinggi-tinggi. Saya bilang speknya tinggi karena di penelitian saya 2 tahun yang lalu aja itu speknya kita beli spek khusus untuk komputer itu tinggi banget. Tinggi banget itu untuk versi saya ya. Untuk penelitian itu ya bisa menjalankan virtual reality dengan enak. Virtual reality dengan enak. Dulu itu bikin bagaimana cara mengenalkan objek-objek lalu lintas atau pembelajaran untuk ya kayak model simulasi. Kalau teman-teman pernah belajar atau pernah ikut ini,
ikut apa sertifikasi SIM. Untuk mendapatkan SIM kan harus ada game yang harus dimainkan ya, virtual reality juga kan itu. Nah, kita coba membuat seperti itu, tapi versi yang light ya, versi yang light. Untuk pengenalan rambu, untuk bagaimana cara berlalu lintas dengan baik dan benar. Itu yang ditonjolkan itu sebenarnya di bagian hardware-nya. Hardware-nya memang kebutuhannya tinggi. Jadi yang mixed reality yang satunya yang tinggi, yang selanjutnya selain yang augmented ada yang virtual reality. Jadi nanti ada yang mixed reality. Itu nanti akan menggabungkan antara virtual reality dengan augmented reality. Wah, keren banget. Jadi kalau kemarin saya pernah lihat kan videonya ya, kelihatannya video ada di YouTube juga. Itu menggabung dijelaskan bagaimana cara menggabungkan. Ya, kita nanti bahas yang mana, yang gampang aja kita kan dasar kan ya. Dasar itu ya nggak usah susah. Nanti susah malah ra iso. Dan kebanyakan nanti teman-teman jangan jangan menyerah karena mungkin hardware teman-teman itu ada ya saya percaya nanti di sini itu nggak semua punya spek tinggi laptopnya. Seperti yang kemarin di desain grafis dasar aja untuk menjalankan yang Corel Draw sama Photoshop ada yang mungkin kewalahan ya di laptopnya. Jadi nanti teman-teman usahakan semangat cari cara bagaimana cara menjalankan. Karena di kampus itu juga nggak ada fasilitas juga. Jadi kalau di eh, ada teknik bagaimana cara kalau misalnya saya nggak bisa render di rumah ya nanti saya bisa render di kampus. Biasanya orang-orang sipil yang seperti itu. Jadi kalau misalnya mau desain semua, terus nanti ada server yang ada di kampus, nanti kita bisa remote, terus nanti kita taruh di file tersebut, file yang teman-teman desain itu di sana, secara remote ya, bisa secara remote atau bisa secara lokal, nanti tinggal dijalankan di sana, kita render hasilnya sudah selesai. Jadi teman-teman laptopnya nggak terlalu berat. Apalagi untuk animasi nanti. Jadi ya animasi itu luar biasa nanti renderingnya. Mungkin juga harus sabar kalau mungkin renderingnya di tengah jalan atau mungkin kurang 2% gitu terus stuck dan nggak jalan lagi ya gimana lagi harus diulang lagi. Itulah kesabaran nih. Kesabaran yang hakiki nanti diuji pas di situ. Saya sabar kok, coba nanti. Oke, yang kita persiapkan berarti nanti augmented reality. Jadi kita ini di pertemuan ke-6 berarti tinggal 7-8, 2 pertemuan itu nanti kita bahas bagaimana augmented reality itu kita bisa buat. Sebenarnya gampang sih kalau teman-teman mau mencoba dulu maksudnya augmented reality seperti apa. Jadi nanti saya lupa di channelnya siapa itu ada di YouTube, nah di YouTube di channelnya saya lupa di miliknya Dodi bukan ya. Nanti saya cek lagi. Um, Dia membahas tentang augmented reality juga. Atau nanti coba cek di YouTube lah teman-teman kata kuncinya augmented reality gitu aja. Augmented reality kalau cek di YouTube nanti teman-teman bisa cek. Augmented reality YouTube. Iya, nih saya belum share screen. Oh, masa. Mohon maaf. Saya share screen dulu.
Coba miliknya Dodi, saya coba cek. Nah, ini juga ada miliknya Dodi. Simple sih, jadi nanti teman-teman bisa coba dulu. Terus nanti kalau ada masalah, tinggal kita diskusikan. Karena di tiap versi Blender itu kan beda-beda ya. Jadi ya kita sesuaikan. Ya miliknya Dodi. Ini lumayan simple. Jadi nanti intinya nanti teman-teman menampilkan objek digital di dunia real dengan memanfaatkan teknologi augmented reality, dan fasilitasnya device-nya adalah apa namanya, handphone teman-teman, handphone Android. Jadi kita nanti manfaatkan Unity juga. Kenapa saya apa namanya, mewanti-wanti harus speed laptopnya ya, karena kita main Unity. Jadi Unity nanti teman-teman akan pakai untuk membuat augmented reality. Kalau teman-teman kemarin kan udah running Unity juga kan untuk aplikasi game, jadi ya semoga bisa. Semoga belum di uninstall ya. Atau jangan-jangan karena berat, ini apa nih? Uninstall aja itu. Ya semoga enggak, jadi bisa dipakai atau beli yang belum, kita bisa install lagi. Bagaimana cara install, teman-teman nanti bisa ulang-ulang lagi lah. Ulang-ulang lagi bagaimana caranya. Installnya gampang kok, tinggal download, install, selesai. Kemarin saya sebelum Ramadan ya, sebelum Ramadan itu saya sempat order miliknya video-videonya Dodi. Saya kira menarik video-videonya, jadi saya putuskan untuk membeli satu produknya Dodi yang harganya cukup murah dibandingkan dengan teman-teman harus nyari-nyari di YouTube ya. Terus nanti tinggal ya intinya tinggal download di sharing apa namanya? Sharing tutorialnya itu di Drive. Seperti ini produknya Dodi, bukan endorse. Jadi teman-teman tinggal diimplementasikan saja bagaimana caranya. Banyak harganya di websitenya kelihatan tinggal sekitar 200-an, tinggal 200-an. Kalau dulu saya ikuti dia itu lebih mahal dari ini, dan videonya lumayan banyak. Bisa dibuat sampling ya teman-teman. Nah, ada 64 video yang premium ya, maksudnya harus berbayar. Jadi nanti bisa teman-teman coba, intinya bisa teman-teman coba. Bagaimana caranya banyak Pak? Beli sendiri. Beli sendiri. Iya, karena kesepakatannya itu nggak boleh nge-share ke mahasiswa ya. Kalau nge-share ya berarti saya harus membuatkan video yang lain, terus nanti bisa saya share biar nggak melanggar haknya dia, hak ciptanya dia, seperti itu. Ini recommended, jadi teman-teman cara menyerangkannya pun nggak terlalu cepat. Jadi mungkin kalau teman-teman mengikuti video saya mungkin cepat-cepat. Keterangan pentingnya itu di sini. Bukannya saya pelit ya, tapi karena memang harus di diamankan. Nah, ini disclaimer-nya ini. Tidak menyebarkan, menduplikat, atau meminjamkan. Ya, Windows saja juga kayak gitu ya. Windows ya, teman-teman kalau
bisa beli terus nanti beli aja. Kalau enggak ya cari yang tutorial gratis lebih, insya Allah lebih berkah. Amin. Amin. Ya, sekali lagi ini recommended, jadi nanti teman-teman bisa coba beli. Nggak tahu kalau nanti teman-teman bisa beli patungan gitu. Saya nggak menyarankan sih, nggak menyarankan. Silakan teman-teman sendirilah eksekusi. Oke, terus selanjutnya hari ini ngapain? Hari ini kita santai-santai aja. Jadi yang kita harus persiapkan dari hari ini itu adalah augmented reality. Jadi teman-teman harus punya Unity dulu. Saya yakin teman-teman ada yang belum siap juga Unity-nya, dan target dari augmented reality kita nanti kita bantu objek properti. Kalau di tahun sebelumnya itu saya 2 tahun sebelumnya ya berarti ya. 2 tahun sebelumnya itu saya bantu saya fokuskan di bagian properti tapi furniture. Jadi teman-teman tuh yang kuliah kebetulan juga ada 3 kelas dulu, 2 kelas 2 kelas reguler dan 1 MSU. Itu saya fokuskan ke sana juga semua. Jadi banyak banyak, cerita dan banyak, eee, asik lah intinya nggak monoton. Jadi karena diwajibkan satu kelompok itu nggak boleh sama tempatnya, jadi nanti kita bantu, toko furnitur itu untuk membikinkan katalog secara augmented reality. Contohnya apa katalog augmented reality, kalau nanti teman-teman lihat katalog furnitur miliknya produk apa ya? Lupa saya. Yang tinggal tarik-tarik gitu loh. Nah, model-model kayak gini. Mmm, mhm mhm. Ini miliknya Marsen, IKEA ya. Yang paling terkenal tuh miliknya IKEA. Ini dulu itu pengennya bikinkan toko-toko yang, menjual tentang furniture, itu nanti mengenalkan produk-produk mereka kan nggak harus motong-motong itu ya, atau menjinjing barangnya untuk ke pameran. Jadi pameran stand-nya bisa 2 kali 2 dan kita bisa siapkan augmented reality sama monitor aja udah cukup, seperti itu. Jadi intinya tinggal di-place-kan saja objeknya terus nanti muncul kayak gitu. Nah, seperti ini augmented reality. Jadi memberikan atau memaksa, bukan memaksa ya, menaruh objek 3D kita ke dunia nyata. Itu 2 tahun yang lalu, dan 2 tahun yang lalu ini relatif bagus untuk permulaan ya. Terus yang kedua itu yang kita fokuskan ke, media pembelajaran yang targetnya itu, ya alhamdulillah kemarin ada yang juara 2 nasional itu yang tentang augmented reality, yang buat media ajar, Mas Mas Ari Mas Ari itu sekarang kelas 3 harusnya, sekarang kelas 3, kelas 3 ya? Insyaallah kelas 3, kelas 3 sekarang. Iya, jadi membuat media pembelajaran tentang sejarah, yang mungkin tahun ini kita nggak membuat media pembelajaran ya, kita coba membuat yang lain ke segmen yang furniture lagi, bukan furniture, apa, properti, model properti. Di sini tadi saya lihat ada yang
kayak model perumahan kayak gitu. Jadi kita bisa membuat katalog rumah di AR. Jadi intinya nanti teman-teman membuat detail rumah sih, detail rumah. Jadi ya harus didesain dulu rumahnya, terus nanti detailnya itu disesuaikan dengan brosur teman-teman. Jadi brosur yang nanti teman-teman mau bikin itu teman-teman harus target dulu, terus nanti bisa diimplementasikan. Misalnya seperti ini. Ini miliknya Demi Gamer Tutorial, wis gamers tutorial. Detail-detail seperti ini teman-teman nanti bisa buat, atau nanti teman-teman bisa pakai yang miliknya Archimedes. Itu ada beberapa yang bisa dimanfaatkan. Jadi ada plugin-plugin yang nanti bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan desain yang untuk rumah ini, kebutuhan properti. Jadi nanti teman-teman bisa memaksimalkan itu. Kalau nggak ada di Archimedes ya nanti mungkin teman-teman bisa sendiri ya, bikin sendiri. Misalnya detailnya nggak sesuai dengan yang ada di dalam brosur, nanti teman-teman bisa bikin sendiri. Brosurnya itu seperti apa ya? Brosur perumahan biasa ya, ya mirip-mirip sama. Jadi nanti AR-nya bisa muncul seperti ini, nanti detailnya ruangannya seperti apa, nanti bisa diklik gitu, bisa muncul, bisa bikin bikin loading kayak gini, loading progress bar. Ya, IKEA betul. Soundnya belum masuk ya. Set sound. Denny ini freelance untuk mendesain 3D ya. Biasa kalau dia dapat project untuk perumahan ya nanti terus buatin videonya, upload gitu ya, nanti menarik juga. Ya nanti ada menu-menu yang ada di sini. Nanti kita coba membuat Androidnya juga. Jadi nggak hanya augmented reality, terus nanti kita juga harus membuat menu-menu yang ya mirip Android. Meskipun nggak ini ya, nggak terlalu sempurna nggak apa-apa, nanti yang penting nanti bisa memahami dulu konsepnya bagaimana cara membuat augmented reality kayak gitu, membuat augmented reality. Terus nanti objeknya itu kalau teman-teman nanti semakin mahir membuat objek 3D-nya, saya yakin nanti semakin bagus. Dan untuk navigasi ya nanti mengikuti saja. Ada beberapa memang plugin-plugin yang berbayar yang nanti akan mempermudah. Jadi ya jangan kaget kalau nanti ya meskipun nanti kita pakainya yang gratisan ya. Jadi yang bayar ya sebenarnya mempermudah, tapi ya jadi menghilangkan seninya gitu loh. Jadi misalnya furnitur kayak gini, mungkin teman-teman lihat di sini ada tempat tidur kayak gitu. Tempat tidur padahal kalau membuat tempat tidur sendiri ini nanti teman-teman membutuhkan beberapa beberapa keahlian bagaimana cara membuat bantal itu seperti
seperti real kayak gitu, itu ada bahasan sendiri tentang, texturing, ada bahasan tersendiri dengan menggunakan, eee, apa namanya, seni lipatan yang ada di misalnya tadi ada selimut yang terlipat kayak gitu, itu bagaimana cara membuatnya, itu sudah bagian seni sendiri, maksudnya bagian teknik yang nanti harus teman-teman pakai. Tapi dengan adanya yang tinggal pakai, ya teman-teman nanti menghilangkan itu semua. Jadi, ya memang lebih cepat, tapi ada yang dikorbankan. Kalau teman-teman udah tahu bagaimana caranya, terus nanti ada pihak ketiga nih yang menyediakan, terus nanti kita tempelin, ya nggak masalah sih, nggak masalah. Tapi kalau nanti tiba-tiba teman-teman belum tahu tekniknya, terus nanti, pakai pihak ketiga, nanti suruh membuat yang lain, itu nanti akan jadi masalah. Jadi masalahnya gimana? Jadi masalahnya ya nanti kemungkinan ya teman-teman nggak bisa bagaimana caranya membuatnya. Paling intinya kan itu. Kalau sudah tahu bagaimana cara membuatnya, terus nanti pengen speed up lah istilahnya, pengen mempercepat proses pembuatan, ya teman-teman bisa menggunakan produk-produk yang berbayar. Ya ini ya, apa namanya, ya tergantung tujuan teman-teman nanti. Mungkin di dunia kerja nanti akan semakin dinamis. Insya Allah seperti itu. Jadi itu nanti tujuan kita insya Allah nanti ke sini, ke furnitur, ke properties, ke properti. Jadi nanti kita bisa bikin yang seperti ini, yang seperti ini. Nah, targetnya siapa? Targetnya nanti ke perumahan-perumahan yang mungkin ada di sekitar teman-teman. Jadi nanti kita bisa eh, tawarkan penjualannya gitu, tawarkan eh, bagaimana cara menawarkan ke konsumen itu dengan cara augmented reality itu. Ya nanti ditemui aja satu-satu atau dikontak. Minimal saya tadi sih cari-cari tentang brosur ya. Ya minimal teman-teman udah tahu teman-teman itu membantu siapa gitu. Nanti coba nanti ditawarkan aja gitu ke sana. Siapa tahu nanti mereka melirik kemampuan teman-teman dan mungkin ada project di sana yang nanti teman-teman bisa tindak lanjuti, keren kan. Jadi saya yakin nanti saya nggak tahu kemampuan teman-teman seberapa, yang mungkin sudah dari SMA, SMK ini ya, desain mungkin akan lebih cepat, atau nanti biasanya talent itu nggak harus dari SMK gitu. Jadi memang kayak ada keinginan kuat mau ke sana biasanya akan lebih survive. Ya. Jadi minimal teman-teman tahu lah siapa yang dibantu, terus nanti coba nanti ditawarkan di sana. Terus nanti kalau ditolak gimana? Nggak masalah, tolak itu nggak ada hubungannya dengan hasil akhir. Yang penting nanti teman-teman ada spek yang seperti ini misalnya, brosurnya saya coba ya cari misalnya brosurnya, kok nggak ada desainnya, mana tadi? Saya coba cari satu-satu. Coba cek. Ini nggak ada detailnya, nanti teman-teman nggak bisa lihat detailnya di dalam rumah seperti ini. Kalau bisa cari yang lebih jelas, terus nanti kontaknya itu kan pasti ada di sana ya. Kontaknya itu pasti ada di sana. Usahakan yang mewah, apa? Jangan yang perumahan subsidi. Kalau perumahan subsidi ya teman-teman tahu sendiri. Eh, untungnya pas-pasan, terus nanti kalau pasti nanti pelanggannya juga banyak karena memang murah, dan yang mungkin yang paling nggak enak itu karena nggak diapa-apain aja laku, kenapa harus promosi gitu. Jadi mungkin target teman-teman itu perumahan-perumahan elit yang nanti bisa teman-teman bantu. Kalau yang elit seperti apa Pak? Ya minimal nggak subsidi. Seperti
Meikarta gitu. Meikarta itu seperti apa sih? Ya intinya nggak murah lah. Rumah murah itu sekitar 100 sekarang ini, sekarang rumah murah yang ada di Tembalang itu sekitar 300 sampai 500 juta itu murah katanya. Jadi kalau teman-teman dapat brosur, cari brosur yang mumpung ini mumpung ini nggak dibatasi ya teman-teman, nggak dibatasi, dan nggak mau beli juga, maksudnya nggak mau beli itu maksudnya saya nyari brosur kok untuk mau beli itu kan beda kalau saya mau cari brosur untuk membikinkan, tools yang nanti akan bekerja untuk menjelaskan ke pelanggan lebih detail daripada gambar. Itu aja tujuannya. Jadi cari yang rumah yang mewah sekalian, mungkin 500 juta sampai 1 miliar gitu kan. Terus nanti coba teman-teman coba desain rumah 500 juta sampai 1 M image. Seperti apa? 500 juta kalau di Jakarta juga nggak gede-gede banget. Jadi ya tergantung daerahnya. Dan nggak harus di Semarang ya teman-teman. Teman-teman bisa luas, nggak harus di sekitaran Semarang. Karena kalau di Semarang kan ya paling itu aja. Coba nanti teman-teman cari yang luas sih, teman-teman nanti di Google aja brosur-brosur di perumahan. Kalau enggak nanti teman-teman cari yang ada di apa namanya, di properti.com itu ada properti 123 website-website yang memang menyediakan properti. Properti rumah.com ya. Rumah 123 kayak gini. Sana pasti akan komplit. Insya Allah. Saya putus-putus ya? Enggak kan ya? Enggak, Pak. Gambarnya saya kok nge-lag. Putus-putus semua. Nah ini, jadi mungkin bisa dicari, nanti di-search saja. Di-search aja nominalnya berapa sampai berapa, nanti munculnya apa saja perumahannya, nanti dicari-cari. Oke, itu tujuannya ya teman-teman. Sebelum kita nanti masuk ke augmented reality, bagaimana cara membuatnya augmented reality. Kalau desainnya kan teman-teman udah insya Allah udah paham bagaimana cara narik garis lah ya. Terus nanti jadi objek. Eh, saya kira Bayar soal udah aktivasi bagus mana lah. nih? Terus bagian yang mungkin harus dipelajari lagi teman-teman untuk untuk mempercepat proses, nanti teman-teman bisa, meskipun nanti saya nggak ngajari ya, nanti pakai Archimedes, teman-teman. Archimedes itu ada di Blender 2.78 ke atas itu sudah ada Archimedes, dan ini akan mempercepat pekerjaan teman-teman untuk mendesain rumah. Ya, desain rumah. Jadi sebelumnya kalau teman-teman bikin dinding itu dari misalnya kemarin kita ajarkan itu membuat dindingnya itu satu-satu ya itu. Ya nanti teman-teman bisa mempercepat lagi prosesnya. Bisa mempercepat lagi prosesnya dengan cara menggunakan Archimedes tadi. Page. Archimedes itu teman-teman tinggal nambahin di add-on-nya. Jadi di preference, edit preference. Nanti detailnya teman-teman bisa carilah di YouTube itu, atau di punyanya Dodi itu juga ada. Ada namanya Archimedes. Archimedes Kit sama Archimedes Spec sama Archimedes. Ini dua-duanya teman-teman bisa aktifkan. Dan bagaimana cara
bagaimana cara mengimplementasikan sebenarnya ada di documentation ini. Dan di sini tuh sebenarnya ada keterangan-keterangan yang nanti akan membantu teman-teman. Terus di bagian Archimedes, ini yang nanti kita pakai yang utama. Ini nanti akan membantu teman-teman. Nah, Archimedes itu seperti apa? Nanti kita atau teman-teman bisa cek miliknya yang bahasa Indonesia aja kalau saya sarankan sih. Kalau untuk pemula, nanti kalau yang pakai bahasa Inggris itu mungkin terlalu. Nah, ini dia membagi antara part 1 sampai 9 dan gratis, teman-teman. Jadi Makasih, Mah. saya yakin Kamu mau apa? Aku mau Bluetooth speaker, yang membantu headphone, teman-teman mouse, lah power bank, minimal earphone, kabel, tripod. untuk memahami Archimedes. Halo, ketemu lagi Dan ini nggak mungkin diajarkan 1 sampai 9, nanti satu pertemuan satu video kan nanti menghabiskan waktu juga. dengan saya Dodi Priatmono dari Jadi nanti kalau pas desain misalnya kayak ini tembok, bikin temboknya 1 meter, saya akan buat panjangnya menjadi 5 meter, klik 5 dan enter. gitu kan. Oke, ini menjadi Ini 5 nanti akan meter lebih panjangnya. presisi teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan satu dinding lagi. Di sini ada number of walls. Kita klik satu lagi menjadi 2 sekarang, dan di sini kita lihat nih ada wall 1 dan wall 2. Wall 2 itu ini yang barusan kita buat. Ini bisa minus Kita sama isikan plusnya. panjangnya misalnya berapa, 10 ya, Kiri dan 10 kanannya meter. itu bisa Oke, seperti ini. enak. Kemudian kita tambahkan satu dinding lagi. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat arahnya ke kanan, sementara ini ke kiri, maka kita isikan saja angkanya menjadi negatif. Di sini angkanya adalah wall 3-nya 1. Jelaskan itu santai dia, jadi enak. Saya rekomendasikan untuk melihat video ini dulu sebelum teman-teman membuat Archimedes, coba-coba, maksudnya tanpa panduan ya. Sarankan pakai itu. Lihat dulu aja, dia baginya tutorial itu dari 1 sampai 9. Dilihat dari sini. 1 sampai 9 teman-teman bisa speed up bagaimana Halo, cara ketemu lagi membuat. dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Apa kabar semuanya? Sudah sekian lama saya Ya, oke. Apalagi? itu. Ini ditanyakan mungkin teman-teman. Jadi kalau untuk yang minggu depan tolong teman-teman siapkan Unity-nya. Terus Unity-nya sama seperti yang desain aja. Saya juga pakai itu nanti. Yang terakhir itu kita pakai Unity 2000 berapa? 2010. 2010. Ini 2020, Pak. Nah, saya cek dulu. Nanti yang belum install silahkan diinstal dulu. Atau yang mau belajar duluan silahkan belajar duluan. Ini my account sign in, belum sign in. Ini sign in, oke. Semoga agak ragu-ragu. Iya, ternyata memang salah. Bisa direset sih, jadi aman sih. Iya, nanti saya reset dulu. Karena ketika saya lupa ini, saya nggak mau inget-inget lagi, terus saya forgot password, reset lagi. Jadi pasti nanti passwordnya beda lagi. Ya meskipun nanti akunnya sama karena emailnya sebagai acuan ya. Jadi sama. Nih teman-teman nanti pakai Archimedes untuk membantu membuat tampilannya menjadi lebih bagus gitu. Biar nanti tidak terlalu repot dan nanti hasilnya juga lebih bagus insya Allah. Karena standarnya udah bagus sih. Maksudnya di desain Archimedes udah bagus. Jadi kalau teman-teman dulu saya pernah menyampaikan kalau mau desain nanti
kita bisa ukur-ukur dengan menggunakan ukuran pasti. Nanti di bagian sini juga di Archimedes itu udah ada. Di Archimedes udah ada. Dan kalau mau yang tanpa Archimedes itu sebenarnya ada plugin lagi namanya Measure It. Measure ya. Ini dia Measure It. Measure itu ukur. Atau ada yang gratis lagi yang lain ini Precision Drawing Tool ini juga bisa editing. Measure It ini yang lebih simpel. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan tool-tool yang gratis seperti itu. Tools, workspace option, use measure it-nya di sini. Jadi nanti tinggal diukur-ukur ya gitu. Ada tool tambahan nanti di sini. Bagaimana cara memainkan measure it nanti bisa dicek di YouTube juga. Oke, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita melanjutkan prosesnya? Minggu depan aja prosesnya. Oke ya teman-teman, targetnya udah jelas dan insya Allah pasti kita masuk ke sana. Dan ini ada beberapa teman-teman yang bisa melihat di bagian YouTube bagaimana cara bikinnya yang lebih cepat, lebih simple, dan tidak effortnya terlalu banyak. Nanti bisa teman-teman pakai. Objek 3D yang tersedia online boleh dipakai, boleh silahkan asal worth it ya, maksudnya nggak too much. Biasanya pengennya tambah ini ternyata terlalu banyak dan malah nggak bagus, nggak cantik. Ada yang ditanyakan mungkin? Oke, kalau enggak saya review dulu. Jadi yang pertama nanti teman-teman siapkan Unity karena kita pakai Unity, dan nanti ada augmented reality yang nanti teman-teman harus pakai, harus diinstal. 2020.3 ini udah ada di sini. 2020.3 kita pakai. Mungkin itu yang terakhir yang kemarin kita sepakati untuk yang game itu kemarin. Misalnya produk KR itu di karya teman-teman angkatan sebelumnya ada nggak ya di YouTube? Apa ini? No valid license. Saya harus login dulu. Oke, coba saya cek di channel. Terus. Ya ada yang augmented reality. Ada di laptop satu saya, jadi nggak ada di sini. Oke, tujuannya kita nanti ke augmented reality, teman-teman siapkan Unity-nya, terus nanti kita implementasikan AR-nya. Yang kita tuju adalah properti perumahan, terus kita nanti bisa desain-desain perumahan. Satu objek mungkin kita bisa targetkan satu objek perumahan misalnya. Terus nanti kita munculkan di objek augmented reality-nya, kita bikin menu-menunya, terus
Sebenarnya banyak itu. Terus eh, kita bisa bikinkan aplikasinya ke Android. Itu aja mungkin 2 minggu insya Allah cukup. Kita pakai fasilitas gratisan saja. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang chat? Nggak ada? Oke, coba nanti teman-teman yang ketua kelasnya coba didata ya. Kemarin yang laporan baru 1 kelas. Kelas yang lain tuh nggak laporan tentang yang nggak masuk itu siapa. Kalau yang memang masuk semua berarti ya laporan juga, tapi tolong laporkan juga masuk semua Pak itu. Jangan nggak laporan, asumsinya kan nggak masuk semua kalau nggak laporan. Tolong didata siapa yang di hari ini mungkin izin atau mungkin nggak ikut perkuliahannya ya. Biar nanti ada catatan buat saya. Tolong ketua kelas ya. Ya Pak. Oke, yang terakhir karena ini masih Syawal, mohon maaf lahir batin. Semoga nanti bisa lebih baik. Dan mumpung mungkin bulan Syawal, saya meminta maaf atas segala kesalahan saya, baik disengaja maupun tidak ya. Semoga dimaafkan, amin. Itu dulu mungkin hari ini, nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan cerita memang nggak ke teknis hari ini. Pengennya santai-santai dan kita ceritakan targetnya dulu. Mungkin yang saya sampaikan cukup sekian dulu. Nanti itu targetnya jika ada beberapa kebetulan di perumahan di sini di tetangga-tetangga sini tuh ada juga yang developer mungkin kalau hasil teman-teman bagus kita bisa tawarkan ke sana juga. Siapa tahu nanti ada revenue ya buat teman-teman. Nanti bisa ditindaklanjuti teman-teman sendiri, nggak dengan saya. Nanti langsung aja hubungan sama developernya. Oke, seperti itu. Nggak ada pertanyaan ya. Tolong ketua kelasnya nanti hari ini maksimal sambil dicatat tuh siapa saja itu yang hari ini nggak masuk. Mumpung belum ditutup sama Ahmad Zakari. Nah, dicatat-catat dulu siapa yang nggak masuk. Dicek-cek dulu. Yang membatik itu udah ada kabar belum ya? Belum ditutup kan terakhir sih. Ya, sudah ada sih. Tinggal kalau ada teman-teman yang berkenan ikut sebelum saya wajibkan, silakan daftar dulu. Nanti kita bisa rombong ke sini bareng-bareng. Kita jadikan kelompok satu kelas berapa. Silakan dibaca-baca dulu aja. Ini sampai pembukaannya sampai mana ini? Sampai mana jadwalnya? Nggak ada ya. Sampai kapan penutupan? Ini 2021 udah betul. Kapan penutupannya, Bu? Ada yang sudah membaca belum? Nah, ini target kita itu di bagian sini. Augmented reality.
Belum bisa diunduh. Berarti belum, atau harus login dulu. Ini websitenya beda dengan tahun kemarin. Tampilannya saja atau mungkin coba aja nanti daftar-daftar dulu ya. Misalnya umum. Teman-teman milihnya umum aja. Jangan yang guru. Saingannya guru-guru nanti nggak enak. Milih yang umum aja. Terus nanti pilih-pilih yang lain. Syarat dan ketentuan nanti lari ke sana. Materi karya lomba. Saya belum buka detailnya. Tunggu sudah belum ada. Sendiri adalah mutlaknya. Biasanya itu ada deadline-nya kapan kayak gitu. Oh ini aneh. Dibuka tapi suruh daftar. Pendaftaran membatik paling lambat 2021. Maksudnya bulannya kapan, Bos? Ya, dipersiapkan aja, nanti coba kita eksekusi yang itu. Oke, teman-teman. Sambil dibaca-baca, udah ketua kelas sudah merecord siapa saja yang nggak masuk kan ya. Kalau sudah, mungkin hanya itu untuk yang hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan silakan di search dulu bagaimana cara membuat augmented reality-nya sebelum nanti masuk itu lebih bagus. Software apa saja yang nanti bisa di-download dulu atau mungkin disiapkan. Saya yakin lebih siap, lebih bagus ya. Selain Unity apa saja ya nanti teman-teman harus Unity, nanti di sana ada AR-nya yang harus teman-teman download. Gitu teman-teman. Terima kasih pertemuannya. Cukup sekian. Saya tutup pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.